Di sebuah malam yang sunyi, ketika seluruh alam semesta terlelap dalam keheningan, ada aktivitas luar biasa yang terjadi di dimensi yang tak dapat mata manusia saksikan. Makhluk-makhluk suci bercahaya sedang menjalankan tugas agung yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi mereka sejak penciptaan alam semesta. Mereka adalah malaikat-malaikat, makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya suci, yang tidak pernah lelah dalam beribadah dan melaksanakan perintah penciptanya. Setiap detik, setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, semuanya berada dalam pengawasan dan bimbingan makhluk-makhluk mulia ini. Tahukah Anda bahwa saat ini, tepat di samping Anda, ada malaikat yang sedang mencatat setiap perbuatan yang Anda lakukan? Di pundak kanan Anda, malaikat rakib sedang menulis amal kebaikan Anda dengan pena yang terbuat dari cahaya. Sementara di pundak kiri, malaikat atid mencatat setiap kesalahan yang Anda perbuat. Namun mereka bukanlah satu-satunya malaikat yang berada di sekitar kita. Ada jutaan, bahkan miliaran malaikat yang tersebar di seluruh alam semesta, masing-masing menjalankan tugas khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertugas mengatur turunnya hujan, ada yang menjaga pintu-pintu surga, ada yang bersiap meniup sangkakala di hari kiamat. Kisah malaikat dimulai sejak penciptaan alam semesta itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kun fayakun," jadilah, maka jadilah, cahaya-cahaya suci itu diciptakan dengan sifat-sifat yang sempurna. Mereka tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, tidak membutuhkan makan dan minum, dan tidak pernah durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka tidak mendahuluinya dalam berbicara dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Inilah sifat malaikat yang paling mendasar, ketaatan absolut kepada Sang Pencipta. Malam ini, mari kita buka tabir misteri dan menyelami dunia yang tak terlihat ini. Mari kita mengenal para malaikat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, meskipun kita tidak menyadarinya. Siapkah Anda untuk mengetahui rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari kita? Cerita kita dimulai dengan penciptaan mereka yang paling agung di antara semua malaikat. Pada zaman dahulu kala, ketika alam semesta masih berupa kehampaan yang sunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kekuasaan yang tak terbatas. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Dalam sekejap mata, cahaya-cahaya suci mulai bersinar di berbagai penjuru alam semesta. Cahaya-cahaya inilah yang menjadi asal-muasal penciptaan makhluk paling mulia setelah manusia, para malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Web 6, Web 9. Bayangkan cahaya yang paling terang yang pernah Anda lihat, sinar matahari di pagi hari, kilauan bintang di malam yang cerah, atau cahaya bulan purnama yang memantul di permukaan air. Namun cahaya yang menjadi asal penciptaan malaikat jauh lebih murni, lebih suci, dan lebih sempurna daripada cahaya manapun yang dapat mata manusia saksikan. Karena diciptakan dari cahaya suci inilah, malaikat memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Mereka tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, tidak membutuhkan makanan atau minuman, dan tidak pernah merasa lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam, mereka terus bertasbih memuji keagungan Sang Pencipta tanpa pernah berhenti. Web 7. Web 10. Di antara semua malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sosok yang paling mulia dan paling dipercaya untuk menjalankan tugas yang sangat penting. Dialah Jibril alaihi salam, malaikat yang dikenal dengan sebutan Ruhul Kudus atau Roh Kudus. Nama Jibril sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti, kekuatan Allah, atau Allah adalah kekuatanku. Jibril alaihi salam memiliki wujud yang begitu megah dan menakjubkan. Dalam wujud aslinya, ia memiliki 600 sayap yang setiap sayapnya dapat menutupi ufuk timur dan barat. Bayangkan betapa besarnya sosok malaikat yang satu ini. Namun ia juga dapat mengubah wujudnya menjadi sosok manusia yang tampan ketika berinteraksi dengan para nabi dan rasul. Tugas utama Jibril alaihi salam yang paling terkenal adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman."
Web 1, Web 5. Namun tahukah Anda bahwa tugas Jibril tidak hanya sebatas menyampaikan wahyu? Ia juga bertugas menghibur para nabi ketika mereka sedang bersedih, menguatkan mereka dalam menghadapi ujian, dan bahkan mendampingi mereka dalam perjalanan spiritual seperti Isra Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Web 8. Keistimewaan lain dari Jibril alaihi salam adalah sifat amanah dan kejujurannya yang luar biasa. Ia tidak pernah mengubah, mengurangi, atau menambahkan sedikitpun dari wahyu yang disampaikan. Setiap kata, setiap huruf, setiap makna disampaikan dengan sempurna sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Web 8. Kisah pertama kali Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira adalah salah satu momen paling bersejarah dalam Islam. Sementara Jibril alaihi salam bertugas mengurus kehidupan rohani dengan menyampaikan wahyu, ada malaikat lain yang bertugas mengurus kehidupan jasmani seluruh makhluk di alam semesta. Dialah Mikail alaihi salam, malaikat yang namanya juga disebutkan secara khusus dalam Al-Quran bersama dengan Jibril. Dalam surat Al-Baqarah ayat 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Penyebutan khusus nama Mikail bersama Jibril dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan malaikat yang satu ini. Web 21, Web 25. Mikail alaihi salam adalah malaikat yang diberi amanah berat untuk mengatur seluruh sistem kehidupan di bumi. Tugas utamanya adalah mengelola rezeki untuk setiap makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Setiap tetes hujan yang turun, setiap hembusan angin yang bertiup, setiap benih yang tumbuh menjadi tanaman, semuanya berada di bawah pengawasan dan pengaturan Mikail alaihi salam. Web 22, Web 23. Bayangkan betapa kompleksnya tugas yang diemban oleh Mikail alaihi salam. Di setiap detik, miliaran makhluk hidup di bumi membutuhkan rezeki. Burung-burung di angkasa membutuhkan biji-bijian, ikan-ikan di lautan membutuhkan plankton, hewan-hewan di hutan membutuhkan rumput dan dedaunan. Manusia membutuhkan air, makanan, dan udara untuk bernapas. Semua kebutuhan ini diatur dengan sempurna oleh Mikail alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Web 24, Web 26. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Alqamah bin Marsad, disebutkan, ada 4 malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Web 22. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah menjelaskan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Tugas mengatur hujan ini bukan sekadar menurunkan air dari langit, tetapi juga mengatur kapan, di mana, dan seberapa banyak hujan yang harus turun agar kehidupan di bumi berjalan dengan seimbang. Web 22, Web 27. Yang menakjubkan dari sosok Mikail alaihi salam adalah kepeduliannya yang mendalam terhadap nasib makhluk hidup. Konon, sejak neraka diciptakan, Mikail tidak pernah tersenyum lagi karena kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah yang mungkin akan masuk ke dalamnya. Hatinya yang lembut dan penuh belas kasihan membuat ia terus memohon kepada Allah agar memberikan rezeki yang cukup bagi setiap makhluk hidup. Web 27. Mikail alaihi salam juga memiliki peran penting dalam berbagai peristiwa bersejarah. Ketika Jibril bertugas membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, Mikail lah yang bertugas mengambilkan air suci tersebut. Dalam perjalanan Isra Mikraj, ia juga turut mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril. Web 25, Web 26. Bahkan dalam urusan kematian, Mikail memiliki tugas khusus. Ia bertugas menyampaikan lembaran yang berisi nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa kepada malaikat Israel. Dengan kata lain, sebelum seseorang meninggal dunia, Mikail sudah lebih dulu menyiapkan segala ketentuannya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Web 26. Setiap kali Anda melihat hujan turun, ingatlah bahwa di balik fenomena alam itu ada Mikail alaihi salam yang sedang menjalankan tugasnya. Setiap kali Anda menikmati makanan, sadarlah bahwa rezeki itu telah diatur olehnya atas izin Allah. Dunia ini tidak berjalan dengan sendirinya,
melainkan diatur oleh sistem yang sempurna melalui tangan-tangan suci para malaikat. Namun ada satu malaikat lagi yang tugasnya membuat bulu kuduk merinding ketika mendengarnya. Di sebuah masa yang sangat jauh sebelum manusia pertama diciptakan, terjadi sebuah peristiwa yang akan menentukan siapa yang akan menjadi malaikat pencabut nyawa untuk seluruh makhluk hidup. Kisah ini sangat mengharukan dan menunjukkan keadilan serta hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menciptakan manusia dari tanah. Namun untuk mendapatkan tanah tersebut, Ia memerintahkan para malaikat untuk mengambilnya dari bumi. Perintah pertama diberikan kepada Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia dan dipercaya. Web 32, Web 35. Ketika Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah, tiba-tiba bumi berkata dengan suara yang memilukan, "Wahai Jibril, aku berlindung kepada Allah darimu. Jangan ambil tanah dariku, karena dari tanah ini akan diciptakan makhluk yang akan merusak dan berbuat kerusakan di bumi." Mendengar permohonan bumi yang begitu memelas, hati Jibril yang penuh kasih sayang tidak sampai hati untuk mengambil tanah tersebut. Ia kembali ke langit dengan tangan kosong. Web 32, Web 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Mikail alaihi salam untuk melakukan tugas yang sama. Namun ketika Mikail turun ke bumi, hal yang sama terjadi. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah, dan Mikail yang juga memiliki hati yang lembut tidak sampai hati untuk mengambil tanah tersebut. Ia pun kembali ke langit tanpa membawa apa-apa. Web 32, Web 35. Akhirnya, giliran Israil alaihi salam yang diperintahkan untuk turun ke bumi. Ketika ia sampai di bumi, hal yang sama terjadi. Bumi memohon perlindungan kepada Allah dengan suara yang penuh harap. Namun kali ini, Israil memberikan jawaban yang berbeda. "Wahai bumi, aku memohon maaf kepadamu. Namun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripada belas kasihanku kepadamu." Web 32, Web 35. Dengan hati yang berat tetapi penuh keteguhan, Israil mengambil sebagian tanah dari berbagai penjuru bumi, tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah subur, dan tanah yang keras. Ia membawa semua jenis tanah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bertanya apakah bumi telah meminta perlindungan darinya, Israil menjawab dengan jujur, "Ya, bumi telah meminta perlindungan kepada MU, ya Rab. Namun ketaatan kepada MU lebih aku utamakan." Web 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Karena engkau telah mengutamakan ketaatan kepadaku daripada belas kasihan, maka aku tetapkan engkau sebagai malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa semua makhlukku." Mendengar keputusan ini, Israil menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Israil menjawab, "Ya Rab, semua makhluk hidup sangat membenci kematian. Jika mereka mengetahui bahwa akulah yang bertugas mencabut nyawa mereka, mereka pasti akan membenciku." Web 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, kemudian menenangkan hati Israil. "Wahai Israil, aku akan menciptakan berbagai sebab kematian di dunia seperti penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan usia tua. Dengan demikian, makhluk-makhlukku tidak akan menyalahkanmu saja, tetapi akan menyalahkan sebab-sebab tersebut." Web 35. Sejak saat itulah Israil alaihi salam dikenal sebagai Malakul Maut atau Malaikat Maut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya tanpa menyebut nama secara langsung. "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan." Quran Surat As-Sajdah 11, Web 34, Web 36. Tugas Israil bukan sekadar mencabut nyawa, tetapi juga sangat kompleks dan penuh hikmah. Ia bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup, manusia, jin, hewan, bahkan iblis dan setan ketika waktunya tiba. Dalam menjalankan tugasnya, Israil dibantu oleh dua kelompok malaikat, malaikat rahmat untuk orang-orang beriman, dan malaikat azab untuk orang-orang kafir. Web 33, Web 34. Yang menakjubkan dari Israil alaihi salam adalah kemampuannya yang luar biasa. Ia dapat menjangkau seluruh dunia dengan mudah, seolah-olah dunia hanyalah sebesar satu piring di hadapannya. Ia dapat berada di timur dan barat dalam waktu bersamaan untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah yang telah tiba ajalnya. Web 33, Web 36. Namun di balik tugasnya yang mengerikan itu,
Israel adalah malaikat yang penuh kasih sayang. Ketika mencabut nyawa orang beriman, ia datang dengan wajah yang berseri dan penuh kelembutan. Sementara Israel bertugas mencabut nyawa untuk mengakhiri kehidupan di dunia, ada malaikat lain yang bertugas mengakhiri kehidupan alam semesta itu sendiri. Dialah Israfil alaihi salam, malaikat yang memikul amanah paling berat dalam sejarah alam semesta, menandai berakhirnya dunia dan dimulainya hari akhir. Israfil alaihi salam adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak momen penciptaannya yang pertama, ia sudah diberikan tugas yang akan menentukan nasib seluruh alam semesta. Di tangannya terdapat sebuah alat yang disebut Eshur atau sangkakala, sebuah trompet suci yang ukurannya begitu besar hingga dapat menghasilkan suara yang akan memenuhi seluruh penjuru alam semesta. Web 41, Web 42. Yang menakjubkan dari Israfil alaihi salam adalah kesabarannya yang luar biasa. Bayangkan, selama ribuan bahkan jutaan tahun, ia berdiri siaga dengan sangkakala yang sudah berada di bibirnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku dapat bersenang-senang sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya dan mengernyitkan dahinya siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah." Web 41, Web 46. Tugas utama Israfil yang paling terkenal adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Namun yang tidak banyak diketahui adalah bahwa ia akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali, dan setiap tiupan memiliki makna yang berbeda-beda. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat dan makhluk-makhluk yang masih hidup. Dan tiupan ketiga akan membangkitkan kembali semua makhluk untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Web 42, Web 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ayat ini menggambarkan momen paling dramatis dalam sejarah alam semesta yang akan dijalankan oleh Israfil alaihi salam. Web 42, Web 45. Namun sebelum hari kiamat tiba, Israfil juga memiliki tugas lain yang tidak kalah penting. Menurut Imam Abdurrahim dalam kitab Syarah Daqiqul Akbar, Israfil bertugas mengayomi makhluk dan alam semesta. Tugas ini diberikan kepadanya setelah ia memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan 7 langit. Dan Allah tidak hanya mengabulkan doanya tetapi juga menambahkannya dengan kekuatan 7 bumi. Web 40. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, Israfil menjadi penjaga dan pelindung seluruh alam semesta. Ia mengawasi setiap pergerakan bintang, planet, dan galaksi. Ia memastikan bahwa tatanan alam semesta tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tiba waktunya untuk diakhiri. Sosok Israfil alaihi salam digambarkan memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Ia memiliki 4 sayap yang sangat besar. 1 sayap di timur, 1 di barat, 1 menutupi dirinya dari pandangan, dan 1 lagi terbentang di atas kepalanya. Tinggi tubuhnya mencapai jarak antara langit dan bumi, dan kepalanya berada di bawah arsy Allah. Web 44, Web 45. Yang paling menyentuh hati dari sosok Israfil adalah sikapnya yang penuh khusyuk dan takwa. Konon, ia tidak pernah berhenti menangis karena takut akan datangnya hari kiamat. Meskipun dialah yang bertugas meniup sangkakala, tetapi ia sendiri merasakan ketakutan yang mendalam akan hari yang penuh dengan keagungan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Israfil alaihi salam memandang ke arah neraka jahanam dan menangis karena kasihan kepada makhluk-makhluk yang akan masuk ke dalamnya. Air matanya yang terus mengalir telah membentuk lautan di bawah arsy Allah. Inilah bukti bahwa meskipun bertugas sebagai pembawa azab, hati Israfil tetap penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ketika waktunya tiba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah final, Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di atas batu suci di Yerusalem. Di sanalah ia akan meniup sangkakala pertama yang akan mengakhiri segala yang ada. Namun sebelum kita membahas saat-saat akhir alam semesta itu, mari kita berkenalan dengan malaikat-malaikat yang setiap hari mendampingi kehidupan manusia. Tahukah Anda bahwa saat ini, tepat pada momen Anda mendengarkan cerita ini, ada 20 malaikat yang sedang berada di sekitar tubuh Anda? Ya, Anda tidak sedang sendirian. Sejak Anda lahir hingga ajal menjemput,
Ada rombongan malaikat khusus yang bertugas mendampingi setiap langkah perjalanan hidup Anda. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Halili, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa jumlah malaikat yang menyertai setiap manusia?" Jawaban Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sungguh mengejutkan. Ada 20 malaikat. 10 bertugas di siang hari, dan 10 lagi bertugas di malam hari. Web 50, Web 51. Mari kita kenali mereka satu persatu. Yang pertama dan paling terkenal adalah malaikat Rakib dan Atid. Rakib berada di pundak kanan Anda, bertugas mencatat setiap amal kebaikan yang Anda lakukan. Sementara Atid berada di pundak kiri, bertugas mencatat setiap kesalahan dan dosa yang Anda perbuat. Web 50, Web 51. Yang menakjubkan dari kedua malaikat ini adalah cara mereka bekerja. Ketika Anda berbuat kebaikan, Rakib langsung mencatatnya dengan penuh semangat dan bahkan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Namun ketika Anda berbuat kesalahan, Atid tidak langsung mencatatnya. Ia bertanya terlebih dahulu kepada Rakib, "Haruskah aku tulis kesalahan ini?" Dan Rakib menjawab, "Tunggulah selama 7 jam. Mungkin ia akan bertaubat." Web 50, Web 51. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan melalui sistem pencatatan amal ini. Setiap kesalahan kita diberi tenggang waktu selama 7 jam untuk bertaubat. Jika dalam waktu 7 jam tersebut kita bertaubat dengan tulus, maka kesalahan itu tidak akan dicatat sama sekali. Web 50, Web 51. Kemudian ada 2 malaikat yang berada di depan dan belakang Anda. Mereka adalah bagian dari kelompok malaikat yang disebut MU Akibat, para malaikat penjaga yang bertugas melindungi Anda dari berbagai bahaya dan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah." Web 49, Web 52. Mujahid, seorang tabiin terkemuka, menjelaskan, tidak ada seorang hamba pun kecuali memiliki malaikat yang ditugaskan menjaganya, baik saat terjaga maupun saat tidur, dari gangguan jin, manusia, maupun binatang berbahaya. Setiap kali ada bahaya yang mendekatinya, malaikat itu berkata, "Mundurlah," kecuali jika Allah mengizinkan musibah itu menimpanya. Web 48, Web 52. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sesuatu yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya setiap orang disertai 2 malaikat yang menjaganya dari mara bahaya yang belum ditakdirkan untuknya. Ketika takdir buruk itu datang, maka malaikat itu menyingkir darinya. Sesungguhnya ajal itu adalah tameng yang terlindungi. Web 48. Ada 1 malaikat yang bertugas memegang ubun-ubun atau kening Anda. Tugasnya sangat unik. Jika Anda bersikap tawadu dan rendah hati kepada Allah, Ia akan mengangkat derajat Anda. Namun jika Anda bersikap sombong kepada Allah, Ia akan merendahkan dan menghancurkan kesombongan Anda. Web 50, Web 51. 2 malaikat lainnya berada pada kedua bibir Anda. Mereka memiliki tugas khusus yang sangat mulia, mengingatkan Anda untuk selalu bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap kali bibir Anda hendak mengucapkan sesuatu, kedua malaikat ini berbisik, "Alangkah baiknya jika engkau bersyalawat kepada Nabi Muhammad." Web 50, Web 51. Ada juga 1 malaikat yang berada di mulut Anda. Tugasnya adalah menjaga agar tidak ada ular, serangga, atau makhluk berbahaya yang masuk ke dalam mulut Anda, terutama saat Anda tidur dengan mulut terbuka. Bayangkan betapa detailnya penjagaan yang diberikan Allah untuk kita. Web 50, Web 51. 2 malaikat terakhir berada pada kedua mata Anda. Nama mereka adalah Syuaih. Mereka bertugas menjaga mata Anda dari segala yang dapat merusaknya, baik secara fisik maupun spiritual. Mereka juga membantu mengarahkan pandangan Anda kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan dari yang haram. Web 50, Web 51. Semua malaikat ini bekerja dalam sistem bergilir. 10 malaikat bertugas menjaga Anda di siang hari, kemudian digantikan oleh 10 malaikat lainnya di malam hari. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah lengah, dan tidak pernah meninggalkan pos mereka. Inilah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang begitu besar. Web 51.
Namun penjagaan malaikat ini bukanlah jaminan bahwa kita akan terhindar dari semua musibah. Mereka hanya melindungi kita dari bahaya yang belum ditakdirkan oleh Allah. Jika suatu musibah memang sudah menjadi takdir, maka malaikat-malaikat ini akan menyingkir dan membiarkan takdir Allah berjalan. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi setelah mata Anda terpejam untuk terakhir kalinya di dunia? Setelah ruh Anda dicabut oleh Israel alaihissalam dan jasad Anda diletakkan dalam kubur yang dingin dan gelap, ternyata perjalanan panjang menuju akhirat baru saja dimulai, dan ada serangkaian ujian yang menanti di alam barzah. Dalam kesunyian kubur yang mencekam, ketika langkah terakhir orang yang menguburkan Anda sudah menjauh sejauh 70 langkah, tiba-tiba ada cahaya yang menerangi kegelapan kubur Anda. Namun ini bukanlah cahaya yang membawa ketenangan. Sebaliknya, ini adalah cahaya yang disertai dengan kehadiran makhluk-makhluk yang akan menentukan nasib Anda untuk ribuan tahun ke depan. Web 57, Web 58. Yang pertama kali datang bukanlah Munkar dan Nakir seperti yang banyak orang ketahui. Sebelum kedua malaikat penguji itu tiba, ada malaikat lain yang lebih dahulu mendatangi Anda. Namanya adalah Malaikat Ruman. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, yang pertama-tama yang memanggil mayat itu adalah malaikat bernama Ruman. Dia memeriksa ke segala penjuru kubur, maka ia berkata, "Hai hamba Allah, tulislah amalmu." Web 63. Malaikat Ruman bertugas melakukan audit terhadap seluruh amal perbuatan yang pernah Anda lakukan semasa hidup di dunia. Ia akan memeriksa setiap sudut kubur Anda, seolah-olah sedang memastikan bahwa tidak ada satupun catatan amal yang terlewat. Bayangkan betapa mendebarkannya momen itu, ketika seluruh rekam jejak kehidupan Anda ditampilkan dengan lengkap tanpa ada yang tersembunyi. Web 63. Setelah malaikat Ruman selesai dengan tugasnya, barulah datang dua sosok yang paling ditakuti oleh setiap makhluk hidup, malaikat Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir." Web 60, Web 64. Penampilan kedua malaikat ini sungguh mengerikan bagi mereka yang tidak beriman. Mereka memiliki warna hitam dan biru, dengan mata yang menyala seperti kilat dan suara yang menggelegar seperti petir. Wajah mereka begitu suram dan menakutkan, cukup untuk membuat orang yang tidak beriman gemetar ketakutan. Web 60, Web 64. Kedua malaikat ini akan mendudukan ruh Anda dengan paksa. Tidak ada yang bisa menolak atau melarikan diri. Kemudian mereka akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sejak awal penciptaan alam semesta. Pertanyaan pertama, "Men Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua, "Ma Dienuka?" Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, "Men Nabiuka?" Siapa nabimu? Web 58, Web 61. Bagi orang yang beriman dengan sempurna, jawaban akan mengalir dengan lancar dari lisan mereka, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, di ini Al-Islam, agamaku adalah Islam, Nabi Muhammad Rasulullah, Nabiku adalah Muhammad utusan Allah." Ketika mereka menjawab dengan benar, wajah kedua malaikat yang menakutkan itu akan berubah menjadi berseri dan penuh kasih sayang. Web 62. Namun bagi mereka yang di dunia tidak beriman atau imannya lemah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak berujung. Mereka akan tergagap-gagap, panik, dan tidak mampu memberikan jawaban yang benar. Yang keluar dari mulut mereka hanya, "Hah, la adri, aku tidak tahu." Web 62. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebenarnya ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan tambahan tersebut adalah, "Apa kitabmu?" Mereka yang beriman akan menjawab, "Al-Quran." "Di mana kiblatmu?" Akan dijawab, "Ka'bah." Dan, "Siapa saudaramu?" Akan dijawab, "Orang-orang mukmin dan mukminat." Web 58. Yang menakjubkan adalah bahwa kedua malaikat ini menggunakan bahasa Arab dalam mengajukan pertanyaan, terlepas dari asal bangsa Semaid. Namun secara ajaib, setiap ruh akan memahami pertanyaan tersebut dan menjawab dalam bahasa Arab pula, seolah-olah mereka telah fasih berbahasa Arab sejak lahir. Web 62. Bagi mereka yang lulus ujian, kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga.
Dinding kubur akan meluas hingga seluas mata memandang, dan mereka akan merasakan kenyamanan yang luar biasa sambil menunggu datangnya hari kebangkitan. Namun bagi mereka yang gagal, kubur akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka, dengan siksaan yang tidak terputus hingga hari kiamat tiba. Disinilah pentingnya mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menghadapi ujian tersebut. Setelah ujian Munkar dan Nakir berakhir, dimulailah fase kehidupan yang sangat panjang dan misterius, kehidupan di alam barzakh. Barzakh dalam bahasa Arab berarti penghalang atau sekat, yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Fase ini akan berlangsung sejak saat kematian hingga hari kebangkitan, sebuah periode yang bisa jadi lebih panjang dari seluruh kehidupan di dunia. Web 66, Web 69. Yang menakjubkan dari alam barzakh adalah bahwa penghuni di dalamnya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia di dunia. Mereka dapat melihat dunia dan akhirat sekaligus, seperti yang dijelaskan oleh Kahan Nurul Irfan, anggota Komisi Fatwa MUI. Sebagai sekat, mereka ahli kubur atau ahli barzakh bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Mereka berada di satu tempat yang namanya barzakh bisa melihat dunia dan akhirat. Web 66. Bayangkan betapa mengejutkannya ketika Anda pertama kali menyadari bahwa Anda dapat melihat kedua alam sekaligus. Anda dapat melihat keluarga yang ditinggalkan di dunia sedang bersedih, berdoa, atau bahkan melupakan Anda. Di sisi lain, Anda juga dapat melihat surga dan neraka, tempat yang akan menjadi kediaman kekal Anda kelak. Web 71. Tubuh yang Anda miliki di alam barzakh bukanlah tubuh jasmani seperti di dunia. Para ulama menyebutnya sebagai jasad mitsali atau jasad barzakhi, sebuah tubuh yang bukan materi tetapi memiliki bentuk dan ukuran seperti tubuh materi. Tubuh inilah yang akan merasakan nikmat atau siksaan selama berada di alam barzakh. Web 70. Bagi mereka yang lulus ujian Munkar dan Nakir dengan sempurna, kehidupan di alam barzakh bagaikan surga kecil. Setiap pagi dan sore, pintu surga dibukakan untuk mereka, dan mereka dapat merasakan hembusan angin surga yang sejuk dan harum. Mereka akan melihat tempat yang telah disediakan untuk mereka di surga, dan hal ini menjadi hiburan yang menyenangkan sambil menunggu hari kebangkitan. Web 71. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Bagi orang beriman, kubur mereka akan diperluas seluas mata memandang, diterangi cahaya terang, dan dihamparkan permadani dari sutra halus. Mereka akan merasakan kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia. Web 69. Sebaliknya, bagi mereka yang gagal dalam ujian, alam barzakh menjadi awal dari siksaan yang berkelanjutan. Setiap pagi dan sore, pintu neraka dibukakan untuk mereka, dan mereka merasakan kepanasan dan bau busuk neraka. Kubur mereka menyempit hingga tulang rusuk mereka beradu, dan mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan. Web 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh nyata tentang siksaan barzakh melalui kisah Fir'aun dan kaumnya. Dalam surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman, mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun jasad Fir'aun telah menjadi mumi, rohnya tetap menerima siksaan di alam barzakh. Web 69. Yang mengharukan adalah bahwa penghuni alam barzakh dapat mengetahui keadaan kerabat dan sahabat yang masih hidup di dunia. Mereka dapat mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuk mereka, merasakan sedekah yang diberikan atas nama mereka, dan mengetahui amal jariah yang masih mengalir dari perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Web 74. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang laki-laki melewati kuburan saudaranya yang ia kenal ketika di dunia lalu memberikan salam kepadanya, melainkan ia mengenalinya dan membalas salamnya. Ini menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang tidak putus dengan kematian, tetapi berlanjut dalam bentuk yang berbeda di alam barzakh. Web 74. Para penghuni alam barzakh juga dapat saling mengunjungi dan berkomunikasi satu sama lain. Arwah yang baik berkumpul dengan arwah yang baik, sementara arwah yang jahat berkumpul dengan sejenisnya. Mereka membahas kehidupan di dunia, saling bercerita tentang amal perbuatan masing-masing, dan saling memberikan nasihat. Web 70. Namun yang paling dinanti-nantikan oleh semua penghuni alam barzakh adalah datangnya hari kebangkitan. Hari ketika Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya,
dan semua ruh akan dikembalikan ke jasad masing-masing untuk menghadapi pengadilan terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ribuan, bahkan jutaan tahun berlalu dalam keheningan alam barzah, tiba-tiba suatu hari terdengar suara yang menggelegar membelah kesunyian alam semesta. Ini adalah saat yang telah ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti oleh setiap makhluk. Dimulainya Yaumul Ba'ats atau Hari Kebangkitan. Web 76, Web 77. Peristiwa ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tidak seperti tiupan pertama yang mematikan semua makhluk, tiupan kedua ini justru menghidupkan kembali semua yang telah mati. Bunyi sangkakala itu begitu dahsyat hingga dapat menembus setiap kubur di seluruh penjuru bumi, membangunkan jasad-jasad yang telah lama membusuk menjadi tanah. Web 78, Web 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan. Ayat ini menggambarkan momen paling dramatis dalam sejarah alam semesta. Web 76, Web 79. Sebelum tiupan kebangkitan dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkan hujan selama 40 hari. Hujan ini bukan hujan biasa. Ia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah hancur menjadi debu. Dari tetesan air hujan itulah, jasad manusia mulai terbentuk kembali di dalam kubur mereka, lengkap dengan setiap anggota tubuh, persis seperti keadaan mereka ketika masih hidup di dunia. Web 80. Yang menakjubkan adalah proses pembentukan kembali tubuh manusia ini. Meskipun ada yang mati jutaan tahun lalu, ada yang jasadnya dimakan binatang buas, ada yang tenggelam di lautan, bahkan ada yang tubuhnya terbakar hingga menjadi abu, semuanya akan dibentuk kembali dengan sempurna tanpa ada yang kurang sedikit pun. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor, darinya ia diciptakan dan darinya pula ia akan dibangkitkan. Web 78. Setelah jasad terbentuk sempurna namun belum bernyawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghidupkan kembali para malaikat pembawa arsy, kemudian Jibril dan Mikail. Kedua malaikat agung ini kemudian bertugas mengumpulkan semua roh yang tersebar di alam semesta. Roh orang-orang beriman tampak berkilauan seperti cahaya, sementara roh orang-orang kafir tampak gelap gulita. Web 80. Semua roh ini kemudian dimasukkan ke dalam sangkakala oleh Jibril dan Mikail. Ketika Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, semua roh itu keluar dari sangkakala dan masing-masing kembali ke jasadnya. Dalam sekejap mata, miliaran jasad di seluruh bumi secara bersamaan mendapatkan kembali nyawanya. Web 80. Bayangkan pemandangan yang luar biasa mengerikan sekaligus menakjubkan itu. Di seluruh permukaan bumi, kubur-kubur mulai terbuka dan keluarlah manusia-manusia dari berbagai zaman. Adam alaihissalam keluar dari kuburnya, diikuti oleh Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para ulama, para penguasa, orang-orang biasa, bayi-bayi yang baru lahir, semuanya keluar dari kubur mereka dalam kondisi yang sama. Web 82, Web 83. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadits, kalian akan dibangkitkan tanpa alas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar hadits ini bertanya, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, urusan pada hari itu lebih besar daripada mereka saling memperhatikan. Web 78. Memang benar, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mempedulikan penampilan atau kesopanan duniawi. Semua orang dalam keadaan panik dan ketakutan luar biasa karena menyadari bahwa hari pembalasan yang sesungguhnya telah tiba. Mereka semua akan berjalan dengan tergesa-gesa menuju satu tempat yang sama, Padang Mahsyar. Web 82. Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk yang telah dibangkitkan untuk menunggu dimulainya proses hisab atau perhitungan amal. Tempat ini digambarkan sebagai hamparan tanah yang sangat luas, putih bersih, dan rata tanpa ada bukit atau lembah. Disinilah semua manusia dari Adam hingga manusia terakhir akan berdiri bersama-sama, menunggu panggilan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka di dunia. Web 84. Namun sebelum proses hisab dimulai,
ada satu peristiwa besar lagi yang akan terjadi. Di padang mahsyar yang luas tak terbatas, miliaran manusia dari seluruh zaman berdiri menunggu dalam keadaan yang sangat menyiksa. Matahari telah didekatkan hingga hanya berjarak 1 mil dari kepala mereka, membuat sebagian orang berkeringat hingga mencapai mata kaki, sebagian lagi hingga pinggang, dan yang paling tersiksa adalah mereka yang keringat sampai menutupi mulut mereka. Namun di tengah penderitaan yang luar biasa ini, ada sekelompok orang yang justru merasakan kesejukan di bawah naungan Arsy Allah. Web 86, Web 88. Setelah sekian lama menunggu dalam kondisi yang menyiksa, seluruh umat manusia mulai panik dan ingin segera dimulainya proses hisab. Mereka berkeliling mencari siapa yang dapat memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera memulai perhitungan amal. Mereka mendatangi Adam alaihi salam, namun ia berkata, "Diri saya sendiri, diri saya sendiri. Saya pernah melakukan kesalahan." Demikian pula dengan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Semuanya merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat karena memikirkan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Web 88. Akhirnya seluruh umat manusia datang kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta untuk memberikan syafaat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Analaha, saya yang akan melakukannya, saya yang akan melakukannya." Beliau kemudian berjalan menuju Arsy Allah dan bersujud sambil memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, aku akan mengabulkan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta agar proses hisab segera dimulai. Web 88. Setelah syafaat kubra, syafaat terbesar, diberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk memulai proses hisab. Namun sebelum perhitungan amal dimulai, setiap manusia akan menerima catatan amal mereka masing-masing. Orang-orang yang beriman akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan, sementara orang-orang kafir akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Web 89, Web 90. Bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, mereka akan bersorak gembira. "Haumu ikrau kitabiyah. Hai, bacalah kitabku ini." Mereka dengan bangga memperlihatkan catatan amal baik mereka kepada orang lain. Sebaliknya, mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri akan berkata dengan penuh penyesalan, "Ya laitani lam uta kitabiyah. Andaikan aku tidak diberi kitabku ini." Web 89. Proses hisab atau perhitungan amal kemudian dimulai dengan sangat detail dan teliti. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya pula." Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungan. Web 87, Web 91. Yang mengejutkan dalam proses hisab ini adalah bahwa seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Lidah akan bersaksi tentang semua kata-kata yang pernah diucapkan, tangan akan bersaksi tentang semua yang pernah dilakukan, mata akan bersaksi tentang semua yang pernah dilihat, dan kaki akan bersaksi tentang semua tempat yang pernah didatangi. Bahkan kulit akan bersaksi ketika pemiliknya bertanya mengapa mereka bersaksi. Kulit itu menjawab, "Allah yang membuatku berbicara telah membuatku berbicara." Web 89. Hisab ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hisab yasir, atau hisab yang ringan, yaitu hanya menampilkan amal perbuatan kepada pemiliknya tanpa ada munakasah atau perdebatan. Ini dialami oleh orang-orang beriman yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Yang kedua adalah hisab asyir, atau hisab yang berat, yaitu perhitungan yang sangat detail dengan munakasah atau perdebatan. Ini dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang beriman yang amal buruknya lebih banyak. Web 87, Web 91. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali binasa." Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman tentang pemeriksaan yang mudah?" Beliau menjawab, "Itu adalah al-ard, penampakan amal. Namun barang siapa yang diperiksa hisabnya dengan munakasah, maka binasa." Web 87. Setelah proses hisab selesai,
Dilakukan penimbangan amal dengan mizan, timbangan, yang sangat akurat. Timbangan ini memiliki 2 piringan, satu untuk amal baik dan satu untuk amal buruk. Orang yang amal baiknya lebih berat akan selamat dan masuk surga, sementara yang amal buruknya lebih berat akan binasa dan masuk neraka. Web 89, Web 90. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Bagi orang-orang beriman yang amal buruknya lebih banyak, masih ada harapan melalui syafaat para nabi, malaikat, orang-orang syalih, dan bahkan Al-Quran. Syafaat demi syafaat akan diberikan hingga yang terakhir adalah syafaat Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya, setelah melalui serangkaian proses yang panjang dan menegangkan, setiap manusia akan sampai pada tujuan akhir mereka, surga atau neraka. Para malaikat yang telah menemani perjalanan panjang anak Adam sejak lahir hingga kembali kepada Allah, kini menyaksikan berakhirnya tugas mereka dengan sempurna. Inilah rahasia dunia malaikat yang selama ini tersembunyi. Mereka adalah makhluk-makhluk suci yang tidak pernah berhenti bekerja untuk kebaikan kita. Merekalah yang mencatat amal kita, melindungi kita, mengatur rezeki kita, dan akhirnya menjadi saksi dalam pengadilan terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui rahasia ini, kita semakin sadar bahwa kita tidak pernah sendirian. Di setiap langkah hidup kita, ada malaikat-malaikat yang mendampingi. Karena itu, marilah kita selalu berbuat kebaikan, karena semua dicatat dengan teliti oleh para malaikat yang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas mereka. Wallahu a'lam bishawab.